Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Betapa kagum hatiku melihat bait suci-Mu, ya Tuhan Allah dan Kali-Ku. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, tanggal 1 Maret tahun 2025, diambil dari Mazmur 84 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, Selah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kita dengarkan ini, di bagian akhirnya ada dituliskan di sana Selah. Memang lebih condong kita tidak membacakannya, tetapi kita harus bisa menjiwainya. Bahwa ketika kita merenungkan sesuatu dan kemudian kita seperti menghela nafas, di sana sebenarnya titik perenungannya. Jika kita dibawa kepada emosi atau karakter jiwa yang sedang dibawa oleh nafs ini, kita semakin merenungkan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Pertanyaannya, saudaraku, apakah saudara adalah orang yang selalu rindu untuk berdiam di rumah Tuhan? Jangan-jangan kita belakangan ini sudah sibuk dengan dunia kita sendiri. Kita pernah berkata begini, rumahku adalah istanaku. Mengapa ada ucapan itu? Karena kita mendesain sedemikian rupa supaya kita benar-benar betah di rumah kita. Tetapi yang terpenting yang kita perlu renungkan dari nafs ini adalah, ternyata jika kita berada di rumah Allah, kita senantiasa memuji-muji Dia. Itu yang terpenting. Apakah kita sampai kepada tingkat pemujian yang sungguh-sungguh intim dan dalam ketika kita berada di dalam rumah Tuhan? Hal yang sangat menyakitkan adalah, coba lihat bahwa dulu orang-orang sangat rindu untuk bergereja ketika di masa-masa COVID. Tetapi setelah COVID selesai, apakah kerinduan itu masih tetap berlangsung pada saat ini? Dan analogi yang sederhana yang dipakai dalam nats ini adalah, coba lihat, pemazmur berkata bahwa bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Kita tidak tahu sejak kapan ada nama burung gereja. Apakah karena mereka berada di gereja sehingga orang menyebutnya burung gereja? Dan kemudian ketika mereka tidak di gereja atau di mana, orang sering berkata, ini burung gereja. Bahkan burung-burung tersebut
memiliki tempat yang tenang ketika mereka berada di gereja. Walaupun sekarang tidak ada lagi burung di gereja. Hal ini ingin menunjukkan kepada kita mengapa kita kalah dengan mereka ini semua. Bukan persoalan kita meletakkan salah, tetapi kita memiliki pikiran yang jernih, rasio, logik, dan kemudian iman kita dibangun dalam kebenaran. Mengapa kita tidak merindukan untuk diam dan memuji Tuhan di dalam rumahnya? Mari saudaraku, belakangan ini gereja sering sekali memiliki bangku-bangku yang kosong, di mana mereka semua jawabannya adalah mereka sepertinya tidak memerlukan untuk diam bersama di dalam gereja karena mereka menganggap cukup aku beribadah di rumah. Padahal Tuhan yang mengundang saudara datang ke gereja karena Tuhan rindu bertemu dengan saudara. Apakah saya lancang mengatakannya, ataukah kita yang tidak mengerti bahwa Tuhan menunggu saudara? Mari saudaraku, hidup dengan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan selagi kita masih diberi kesempatan, karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau menegur kami bahwa banyak orang yang dulu rindu untuk datang ke rumah-Mu, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan. Tetapi kami memiliki kesempatan yang besar saat ini. Selagi Engkau memberikan kesempatan itu Bapa, tolonglah kami dan ingatkanlah kami supaya kami tidak lalai dengan itu semua, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang tidak tahu malu, yang lupa akan Engkau, padahal Engkau adalah segalanya bagi kami. Tuhan, hormat dan pujian hanya untuk pakailah kami ini seturut dengan kehendak-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami selalu mengingat Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.